Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video part 2 dari soal A/B test. Jadi saya bikin part 1, itu teori dasarnya. Apa sih A/B test itu buat teman-teman yang belum paham. Dan ini part 2-nya khusus ngebahas kalau misalkan hasil A/B testnya seri kayak gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini pembahasan part 1, tidak akan saya bahas. Nah, yang saya akan bahas di part 2 ini, kalau kan A/B test itu mencari pemenang ya, mencari yang lebih bagus. Dan kalau ternyata hasilnya seri kayak gini nih, yang A dapatnya 500.000, yang B dapatnya pas 50.000, selisihnya kan dikit ya. Jadi ragu mau menduplikasi yang A, karena yang menang kan A, tapi cuma 50.000 perak. Tapi kalau misalkan kentara kayak gini, sangat drastis. Yang A 1 juta rupiah, yang B cuma 10.000 perak, ya jelas A pemenang karena kentara. Nah, ini yang biasanya saya lakukan. Pertama, kalau saya bukan hanya soal A/B test, tapi soal naik turun penjualan, saya biasanya ngambil angka tuh di 15%. Jadi kalau selisih 15%, saya anggap itu error. Contoh kayak penjualan hari ini misalkan 1 juta. Kalau besok penjualannya 900.000 tuh nggak saya anggap turun. Tapi kalau besok penjualannya 849.000, itu saya anggap turun. Kenapa? Karena kan 15% dari 1 juta itu kan 150.000 ya. Jadi kalau 1 juta dikurangi 150.000, itu kan 850.000. Dan ternyata besok penjualannya 849, artinya itu sudah di atas selisih allowable-nya saya. Allowable itu apa ya? Selisih toleransinya saya, yaitu 15%. Termasuk juga A/B test. Saran saya, teman-teman silakan set angka sendiri. Mau ikutin angka saya 15% silakan. Mau bikin angka sendiri, nembak juga silakan. Jadi kalau selisihnya di atas 15%, menurut saya itu pemenang. Ini contohnya nih. Yang A nih hasilnya entah itu rupiah atau klik atau apapun itu ya. Yang A nih 50 plus minus 15%-nya berapa? 50 plus minus 15%-nya sekitar 7,5 ya, 57,5 sama 42,5. Nah, sedangkan yang B 20 doang nih, berarti kan jauh ya, selisihnya lebih dari 15%. Ya udah, berarti A pemenang. Saya yakin ini pemenang. Nah, kalau ini 100 100 plus minus 15%, misalkan ini berarti 115, ke bawahnya adalah 85. Yang ini 115, ke atasnya sekitar 130, ke bawahnya sekitar 110-an. Kok 110-an, nggak mungkin ya, 100 kayaknya 99-an lah, 99-an. Nah, dari 115 ke 99 kan si hasil A ini diantara itu ya, diantara 99, 90-an ke 115. Kayak ini, kalau ini saya belum anggap si B itu pemenang karena selisihnya dengan si A itu masih di bawah 15%. Saya anggap itu belum signifikan, belum menjadi pemenang dari hasil A/B test. Itu angka saya. Teman-teman silakan pilih sendiri. Saran saya jangan lebih kecil dari 10%. Kalau mau 20% silakan, mau 50% silakan, dan seterusnya. Nah, jika kurang dari 15%, alias disebutnya seri, alias remis, alias sama-sama aja, apa yang dilakukan? Kemungkinan satu, ini kasusnya macam-macam ya, case by case, alias tergantung kasusnya seperti apa. Saya juga sering mengalami seperti ini, dan ini saya share yang biasanya saya alami ya. Pertama, mungkin masalahnya kurang lama, jadi mungkin cuma seminggu. Oh, kalau seminggu ya udah, tunggu dulu 2 minggu, tunggu dulu 3 minggu, tunggu dulu ya sampai kesabaran Anda habis aja. Kesabaran Anda habis berapa? Misalkan 1 bulan gitu. Kalau 1 bulan ternyata A/B testnya nggak ada hasilnya nih, mau diapain? Ya berarti ya sudah, A/B testnya gagal, nggak nemu pemenang, alias seri. Tapi kalau misalkan baru sehari 2 hari, saya sabar dulu seminggu 2 minggu, ya tergantung kesabaran Anda. Atau dua-duanya diduplikasi. Kalau ternyata dua-duanya bagus nih, A/B test yang A omsetnya 5 juta, yang B omsetnya 5 juta, ya udah dua-duanya aja duplikasi ke produk yang lain. Jadi ada produk yang diiklanin model A, ada produk model B, dan seterusnya. Tapi kalau itu misalkan sama-sama bagus, yang jadi soal kalau sama-sama jelek gitu. Udah A/B test sama-sama 0 0. Apa yang dilakukan yaitu ya eh itu jelas dua-duanya jelek. Berarti buka buka A/B test baru, alias buka ronde baru si A/B testnya. Ini yang biasanya saya lakukan. Nah, teorinya kalau misalkan ternyata teman-teman ngalamin A/B testnya ini dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak, jadi biasa aja gitu, merata. Nah, saran saya coba A/B test level 2. Ini agak kompleks memang. Jadi A/B test kan, yang A ini A/B testin lagi. Yang A-nya turun ke bawah, A-nya ada, terus A/B test lagi atribut lain. Nah, ini memang pusing sih. Misalkan yang ini A/B test foto ya. Foto A sama B. Ternyata hasilnya
biasa-biasa aja nih, sama-sama aja. Hasilnya sama-sama aja, tapi nggak jelek, nggak bagus. Jadi bingung mana harus yang duplikasi. Saya turunin jadi A/B test level 2-nya. Yang tadinya foto, yang di sini jadinya A/B testnya misalkan apa ya, harga misalkan. Misal ini ya contohnya. Jadi A/B test lagi antara antara yang sebelumnya dengan yang baru dengan harga berbeda, fotonya sama seperti foto A. Begitu juga sama yang B dan seterusnya. Sehingga ketemu kita yang variabel yang menentukan itu seperti apa. Nah, ini mungkin agak pusing. Agak pusing karena ada 4 variabel, ya nggak apa-apa, tonton aja berulang-ulang. Tapi intinya yang tadi ya, kita mencari pemenang dari hasil A/B test ini. Alhamdulillah part 2-nya selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, klik thanks juga boleh banget biar saya bisa beli kopi. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.